Ya, sahabat Elengesturame dimanapun berada, jumpa kembali dengan kita channel Elengesturame yang membahas tentang seputar dunia peternakan, baik kambing, kelinci, dan lainnya, juga pertanian, serta khususnya pertanian coblok ataupun porang, juga eh, konten-konten menarik yang lainnya, diantaranya tentang dunia wisata, tentang inspirasi usaha di desa. Dan kali ini kita temanya yaitu akan membuat silase yang terbuat dari daun lamtoro. Dan daun lamtoro ini karena di musim khususnya penghujan tentunya sangat melimpah sekali makanannya ataupun persediaan daun-daun lamtoro ini. Dan kali ini nantinya akan kita buat silase, buat persediaan makan ternak di kala musim kemarau tiba nanti. Nah, kali ini diantaranya ini pohon lamtoro yang seperti ini pohonnya, karena di sini agak lumayan banyak pohon lamtoro itu daunnya sudah berbuah. Nah, daun lamtoro ini sebenarnya ataupun tumbuhan lamtoro ini yang masyarakat Jawa lebih mengenal dengan petet ataupun pelandingan. Tanaman ini sebenarnya yaitu didatangkan dari kawasan Amerika Tengah ataupun sebenarnya ini bukan tanaman asli Indonesia. Namun di zaman dulu ini sengaja didatangkan tentunya dengan tujuan untuk kehutanan dan pertanian. Nah, yang perlu kita lakukan terlebih dahulu sebelum menginjak ke tahap proses pembuatan silase daun lamtoro ini, tentunya daun lamtoro perlu kita layukan terlebih dahulu. Ini stok pakan kita yang nanti akan kita cacah ataupun akan kita giling, yang tentunya buat stok persediaan nantinya. Kandang kambing namun belum begitu jadi semuanya, baru sedikit saja yang jadi. Nah, sebelum menginjak ke proses pembuatan silase, mari kita belajar mengenal terlebih dahulu kandungan di dalam daun lamtoro ini. Tentunya daun lamtoro ini yang juga perlu sangat diwaspadai karena ada kandungan anti nutrisi ataupun ada kandungan jenis sianida serta tanin yang tentunya dapat menyebabkan ternak kita nantinya keracunan. Nah, zat anti nutrisi ini salah satu diantaranya berada di pucuk daun lamtoro ini, guys. Nah, di pucuk daun lamtoro ini terdapat zat anti nutrisi yang tentunya dapat menyebabkan ternak kita baik kambing ataupun sapi dapat keracunan. Nah, tentunya karena ini merupakan pakan ternak yang sangat andalan khususnya untuk saudara-saudara kita yang di daerah ataupun di daerah provinsi Nusa Tenggara Timur ataupun juga Nusa Tenggara Barat. Di sana karena kondisinya agak kering, jadi yang tanaman buat pakan ternak bisa hijau sepanjang tahun yaitu daun lamtoro ini. Maka di sana sedang dikembangkan besar-besaran khususnya untuk menunjang ataupun mencukupi pakan ternak. Dan tentunya lamtoro ini banyak sekali juga kandungan nutrisinya. Di antaranya yaitu kisaran nutrisi di dalam daun lamtoro ini berkisar 30%.
ataupun setara dengan daun indigo vera yang saat ini sedang booming, khususnya ditanam ataupun dibudidayakan oleh kalangan peternak yang tentunya berskala agak besar. Dan daun lamtoro ini selain bisa digunakan untuk makan ternak, juga sebagian orang Jawa sini termasuk saya pribadi ini juga sering makan buahnya, karena buah lamtoro ini tentunya bagus untuk kesehatan. Di antaranya ini karena bahannya sangat alami ataupun tidak mengandung kolesterol. Nah, ini nanti yang akan kita cacah diantaranya yaitu daun lamtoro, dan kita campur dengan daun singkong ataupun daun telo Jerman, orang sini menyebutnya. Iya. Nah, ini diantaranya daun-daun yang nanti akan kita buat silase, yang akan kita cacah. Diantaranya juga selain daun lamtoro tadi, maka kita campur dengan daun singkong, juga daun kolonjono ataupun gajan. Juga ada daun seperti ini, titimerti, ada daun bunga kembang sepatu seperti ini guys. Nanti akan kita campur-campur, karena di dalam daun lamtoro ini tentunya ada kandungan zat anti nutrisi, maka untuk menyeimbangkan ataupun agar aman dimakan oleh ternak, yaitu perlu kita campur-campur dengan dedaunan yang lainnya. Juga di dalam daun lamtoro ini tentunya biar aman buat kambing, yaitu ukuran ngasih makannya di kisaran antara setengah kilogram saja. Insya Allah aman jika dikasih makan ke ternak. Juga ini macamnya banyak sekali yang akan nanti kita buat silase. Di antaranya ini daun kebak. Daun kebak ini orang Jawa bilang ini kirase apik, ataupun apa namanya, kirasnya apik karena sebagian ada yang mensugestikan ini daun penuh rezeki. Jadi jika punya tanaman ini, banyak juga sebagian yang percaya jika rezekinya akan kebak ataupun melimpah. Makanya, namun sebagai kita peternak milenial yang mesti kita percaya bahwa jika kita bisa menanam daun kebak ini, rezeki yang kita peroleh tentunya bisa buat makan ternak. Itu kawan. Nah, ini ada daun Clereside. Daunnya seperti ini. Ini ada daun gandul ataupun coracari ataupun worawari ataupun bunga sepatu. Jadi satu jenis tanaman ini banyak sekali, beberapa daerah berbeda-beda ngasih namanya. Juga ini ada telo pohung ataupun apa ini, saya juga belum tahu namanya. Telo pohung. Juga ada daun kalendra yang nanti akan kita buat campuran silase. Nah, daun kalendra ini karena lidah orang Jawa biasa menyebut kalendra. Kalau secara nasional ini juga disebut daun kaliandra. Daun kaliandra. Dan nanti ada daun nangka. Ini buat campuran daun nangka.
serta ada daun pisang. Karena daun pisang ini banyak sekali manfaatnya. Jikalau dikasih langsung ke makan ternak ataupun kambing ini sangat aman. Bahkan sebagian juga ada yang percaya ini buat anti kembung ataupun sedikit menangkal agar hewan kita tidak keracunan. Juga banyak sekali jenis-jenis daunan yang tentunya bisa kita buat silase nantinya. Nah, ini biji daun lamtoro seperti ini. Ini dimakan juga enak serta bagus buat lauk pun. Ini biasanya dibuat pecel, buat pecel, campuran pecel Madiun itu juga bagus ataupun biasanya enak. Terus nanti perjalanan kita dalam membuat silase daun lamtoro. Nah, buat teman-teman yang barangkali ingin berkunjung ke tempat kami, ini alamatnya di RT 4 RW 8 Dusun Brungkah, Desa Pagerjo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Indonesia. Ini juga kita menanam coblok ataupun porang, guys. Ini kebetulan sudah ada yang agak besar. Ini porangnya sudah mulai kelihatan kataknya. Ini nanti buat teman-teman barangkali yang ingin menanam porang bisa beli bibit porang di tempat kita di sini. Namun nanti untuk musim tanam di awal 2022 ataupun tahun depan, guys. Nanti akan kita masukkan ke dalam drum. Ini seperti ini kemarin yang sudah jadi dan sudah kita press, dan mesin cacahnya seperti itu. Cacahnya seperti ini tong-tong biru. Itu ada mesin cacah juga dibuat. Nanti ikutin terus perjalanan proses pembuatan silase dari daun lamtoro. Jangan lupa dukung terus channel ini agar dapat terus berkembang dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Karena subscribe itu gratis, guys. Subscribe itu gratis.
Loro lho Sili. Bulan dhewe lho, Mas. Tak pasangin ya wi ya. Karo iki. Tak pasangin nih. Sing semen segitiga ngono ya, Pak. Ya segitiga. Aku dan nunggu lagi kok.